Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun puasa masih cantik-cantik banget sih, seger-seger banget hari ini. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita lagi dengan Ramadan. Kepada yang kami hormati Bunda Nining sekeluarga dan juga jajaran pengurus dari MT Aziza, semoga Allah senantiasa berikan istiqomah, berikan keberkahan dan juga balasan berlipat ganda karena sudah sangat menyuburkan forum thalabul ilmi yang alhamdulillah sudah sangat awet ya, insya Allah sampai ke surga ya ibu-ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Karenanya kita bisa menjumpai Ramadan yang agung, bulan yang sangat-sangat ditunggu oleh kaum muslimin. Bahkan banyak sekali ruh-ruh ibu-ibu sekalian yang meminta kepada Allah untuk kembali lagi ke dunia untuk mendapati satu hari saja bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan yang mulia ini sangat istimewa. Bahkan pahala berlipat ganda dijanjikan oleh Allah bagi kita yang berpuasa, kemudian kita beramal solih, meminta ampun kembali kepada Allah. Ini nih kesempatannya. Maka hari ini tema kita adalah Ramadan saatnya kembali ke pelukan Allah. Maksudnya adalah kita makin mendekat, makin kenal lagi sama agama kita, makin meningkat lagi iman takwa kita, ya, dan sampai nanti ketemu lagi di Ramadan berikutnya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tentu saja kita curahkan kepada Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, bahkan juga dibuka pintu ampunan yang seluas-luasnya oleh Allah. Makanya saya juga ingat 9 tahun yang lalu pada saat mulai berhijrah itu juga kebetulan alhamdulillah bertepatan saat-saat bulan Ramadan tiba. Jadi bulan Ramadan itu bisa lebih khusyuk dan juga ambience-nya itu lebih terasa ibu-ibu sekalian. Maka kalau Ramadan ini nggak kerasa ya, kita sudah hari ke 14. Wah, separuh merindingnya, nggak kerasa banget ya. Ibu-ibu, cepat sekali waktu berlalu nih, tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu salah satunya adalah waktu itu seperti dilipat-lipat gitu. Cepat sekali. Sudah hari ke-14, berarti tinggal separuh jalan lagi nih. Udah kemana aja kita? Merinding ya. Jadi kalau para ulama mengatakan, kalau Ramadan saja tidak bisa merubah diri kita, maka perhatikanlah diri kita sudah setebal apa nih dosa-dosa yang kita miliki, kok Ramadan belum mampu untuk merubah diri kita. Jadi kita mohon terus sama Allah ya Bu. Sama nih yang ngomong juga, terus belajar. Maka bagaimana kita kembali kepada pelukan Allah? Kita ingat nih, Ramadan adalah bulan maghfirah dan juga bulan kesempatan untuk bertaubat. Di dalam surat Al-Baqarah 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi salah satu tanda orang bertakwa itu kan penuh dengan rasa harap dan tapi juga penuh dengan rasa takut kepada Allah.
Maka kalau sudah ada harapan kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan bagi kita. Tapi kita juga takut kepada Allah. Takutnya kenapa? Karena kita masih bergelimang dosa-dosa, ibu-ibu sekalian. Jadi kembali kepada pelukan Allah itu tentu saja yang pertama adalah taubat nasuha. Bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya sahabat Rasulullah sampai ada yang tanya sama Rasul, ya Rasul, aku bermimpi punya sahabat nih, yang satu wafat di medan perang, yang satu wafat di atas tempat tidurnya sakit biasa gitu. Tapi kok yang bisa masuk surga duluan nih yang wafatnya biasa-biasa aja, kenapa? Baginda Rasulullah bercerita, wahai fulan, tidakkah engkau ingat bahwa si sahabat yang duluan masuk surga ini ternyata umurnya qadarullah lebih panjang dan dia dimampukan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu dia beribadah dengan sebaik-baiknya, berpuasa, kemudian minta ampun Bu sama Allah. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini sangat berefek pada timbangan amal gitu. Maka di timbangan amalnya tuh jadi lebih banyak amal solihnya gitu. Makanya bisa masuk surga duluan, kira-kira begitu. Maka bagaimana kita kembali ke dalam pelukan Allah ini? Yang pertama menyadari bahwa bulan Ramadan tadi adalah bulan penuh maghfirah. Maka kita minta ampun sedalam-dalamnya kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita telah lakukan, ya. Dan juga minta dilindungi terhadap dosa-dosa yang bisa jadi dengan ilmunya Allah. Allah tahu nih akan kita lakukan, karena namanya manusia nggak akan pernah luput dari dosa walaupun kita sudah bertobat. Tapi kalau umurnya jalan terus, waktunya jalan terus, kan argonya jalan lagi, Bu. Ya, mana tahu kita ada rasa lalai, kadang kita lupa, kadang kita gersulo, kadang kita hilang harapan kepada Allah. Maka kita juga minta ampun, ya Allah, peliharalah aku, kan gitu ya doanya. Peliharalah aku dari dosa-dosa yang bisa jadi akan aku lakukan. Maka taubatan nasuha, sekali lagi, mungkin bertahun-tahun yang lalu pada saat edisi taubat ya Bu, kayaknya mungkin ya pernah ya. Ini rukun taubat ini ada 4. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Karena kalau sudah menyesal, ini artinya kita betul-betul sadar bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa. Baik dosa kecil, dosa besar. Ya, dosa kecil pun kalau dikelompok-kelompok jadi gede, Bu. Jadi kita, kalau kata baginda Rasulullah, kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Maka setiap hari penuh dengan penyesalan sambil kita beristighfar. Baginda Rasulullah beristighfar satu hari 70-100 kali. Itu baginda Rasulullah yang gak punya dosa. Kalau kita punya dosa, kita boleh lebih, gitu ya. 1000 kali boleh, 10.000 kali itu pakai dihitung dengan zikir digital ya. Sekarang tuh lucu-lucu bentuknya. Nggak apa-apa untuk memotivasi kita ya. Jadi kita nggak boleh juga nuduh teman kita pakai zikir digital riya gitu ya. Siapa tahu memang itu salah satu motivasi untuk kita menghitung-hitung dosa kita sendiri, itu yang paling utama kan. Maka muncullah rasa penyesalan. Maka taubatan nasuha ditandai dengan yang pertama rasa sesal, penyesalan terhadap dosa. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi lagi. Itu ciri-ciri taubatan nasuha. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan juga melakukan sholat taubat. Dan yang keempat, menutup keburukan-keburukan itu dengan amal solih kebaikan. Dan amal solih ini pasti berat ya Bu, tapi insya Allah karena kita mau taubat.
Maka ini akan memberikan motivasi besar bagi kita setiap muslim untuk kembali ke pangkuan Allah tadi dengan melalui pintu taubat dan juga amal soleh. Berikutnya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tadi langkah-langkahnya, karena Ramadan adalah bulan penuh ampunan, maka kita wajib untuk bertaubat. Kemudian Ramadan adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Bobotnya ini tergantung dari keikhlasan dan tantangan. Jadi semakin berat bagi kita menjalani, semakin banyak juga bobot lipat gandanya, Bu. Apalagi nanti di 10 malam terakhir Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah bukti kasih sayangnya bagi hambanya yang ingin kembali dalam pelukannya. Yang ketiga, Ramadan kesempatan untuk meraih ridho Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan banyak orang dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi kalau di alam kubur nih Bu, ya bagi orang-orang yang masih melalui siksaan dari Allah di alam kubur, ini bulan Ramadan ini diberhentiin gitu. Aduh, tapi kita mohon ya Bu sama Allah, dijauhkan gitulah ya dari siksa kubur itu berat ya. Mikirinnya aja berat gitu, sedih, nggak sanggup, rasanya nggak sanggup. Maka tobat terus Bu gitu. Jadi walaupun kita taubatan nasuha, jadikan memang kebiasaan istighfar ini sebagai keseharian kita gitu ya. Karena taubat tuh ya hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan, karena kita berharap pada ampunan Allah tadi. Kembali kepada Allah nanti dengan keadaan yang bersih. Nah, maka ada 3 alasan tadi kenapa kita harus kembali kepada Allah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Lalu bagaimana cara kita untuk lebih meningkatkan kualitas kedekatan kita lagi Bu kepada Allah? Yang pertama, meningkatkan kualitas sholat. Sholat ini adalah sarana utama komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Toha ayat 14, Allah berfirman, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau kita udah terlatih membangun mindset, aku bisa kok curhat sama Allah dalam setiap sholatku, dalam setiap doa aku. Ya, doa itu kan setiap waktu, nggak masalah ya Bu. Kecuali kita lagi ada di toilet ya, itu pun pelafalan ya nggak boleh. Tapi kan kalau dalam hati ya kadang kita bismillah gitu kan, masuk itu dalam hati aja. Itu kita kan doa ya, doa setiap waktu. Maka di dalam sholat itu juga adalah kesempatan kita berkomunikasi dengan Allah. Maka salah satu cara untuk meningkatkan khusyuk di dalam sholat itu adalah dengan mempelajari arti-arti dari bacaan sholat. Di dalam surat Al-Fatihah itu ya, kita meminta jalan yang lurus, doa yang utama kepada Allah. Itu kan isinya ya, kalimat-kalimat yang paling utama itu di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian surat-surat pendek yang kita baca itu juga artinya luar biasa ya Bu. Al-Ikhlas saja tuh ya, surat pendek yang senantiasa kita baca di dalam sholat itu, kalau kita renungkan maknanya, Qul huwallahu ahad ya, katakanlah Allah itu satu, tempat kita bergantung. Allah tidak berawal, tidak berakhir, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak ada satupun yang sama dengan Dia. Maka meningkat tuh rasa percaya kita, rasa kita ingin bersandar kepada Allah. Duh, bulan Ramadan nih, tagihan takjil ya,
untuk berapa ratus warga, wah tagihannya segini aja. Minta sama Allah, mohon sama Allah, perbanyak istighfar. Kita mengadu-ngadu sama Allah tuh nggak apa-apa, Bu. Kata Allah kan mintalah. Justru kalau kita hamba nggak pernah minta sama Allah, jangan-jangan kita adalah hamba yang sombong. Jadi mintalah kepadaku walaupun karena tali sandal yang putus, kata Allah gitu. Ya, jadi kita tuh nggak apa-apa, kita mengeluhnya tuh sama Allah gitu berkali-kali dalam setiap waktu, terutama tadi di dalam sholat, meningkatkan kualitas sholat kita, ya, khusyuk, kemudian menjaga sholat tepat waktu tanpa menunda-nunda. Barang siapa memperhatikan hak-hak Allah, maka Allah juga akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Menambah ibadah sholat sunnah, Bu, ini juga akan berefek pada kedekatan kita sama Allah. Akhirnya nanti efeknya itu tenang, kan gitu ya, Bu. Kadang-kadang kita ada masalah, mampir, kok tenangnya itu nggak bisa langsung gitu. Nah ini usaha-usaha kita untuk biar lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Kemudian juga sholat berjamaah, ya. Ini termasuk juga melatih kekhusyukan di dalam sholat, itu dengan sholat berjamaah di masjid untuk meraih pahala yang lebih besar. Selain sholat, Bu, wahana untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah adalah memperbanyak tilawah dan tadabbur Quran. Jadi kalau Al-Quran itu tadabbur, merenungi, memahami, membaca. Kalau kita bersama alam itu tafakkur, ya, merenungi. Ya, tetapi kalau kita membaca, memahami dan merenungi, ini adalah kepada Al-Quran. Di dalam surat Fatir ayat 29 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi semakin berkualitas kedekatan kita kepada Allah, setiap kali kita berbuat baik, insya Allah sudah automatically, Bu, otomatis di dalam pikiran kita ini perdagangan kita kepada Allah dan kita tidak akan pernah merugi. Kalau kita mikirin manusia, bisa jadi rugi. Belum tentu kita berbuat baik dibalas dengan kualitas yang sama, dengan kuantitas yang sama, belum tentu. Maka kalau seorang ibu itu dia berbuat baik untuk anak-anaknya, dia berbuat baik untuk keluarganya, maka dia akan mengatakan seperti di dalam surat Fatir tadi, Bu. Tadi ayat berapa surat Fatirnya? 29. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Habis-habisan ibu kita ya, sebagai seorang ibu, jiwa, raga, darah, air mata. Iya ya, darah kan keluar ya kalau kita melahirkan. Ya, kadang-kadang kita kecoes pisau, darah juga keluarnya. Seumur-umur masak buat keluarga kan nggak mungkin ya, Bu, mulus. Kalau saya ada aja, Bu, mantan wanita karir gitu, jadi masak itu adalah perjuangan gitu. Tapi cara saya untuk lebih meningkatkan kualitas ini bentuk ibadahku nih kepada Allah, bahwa tadi mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Memang capek, Bu, di dunia tuh capek. Tapi tadi kalau ternyata kita khusyuk kepada Allah, memperbanyak tadabbur Al-Quran, di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah nasihatkan kepada kita. Kalau kita luruskan niat hanya untuk beribadah kepada Allah, niatnya lurus, caranya benar, maka nggak akan rugi. Ya. Membaca kitab Allah, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki. Ya, karena rezeki kan ada harta, ada tenaga, ya, ada waktu, ada upaya, itu juga rezeki. Dan itu kita sumbangkan ya, Bu. Apalagi kalau bulan Ramadan nih tambah-tambah lagi ya, kalau ibu-ibu aktivis
Jumat pagi di MT Azizah, nanti sore udah di masjid resik-resik, nyediain buka. Wah, Masya Allah pahalanya. Nah, ini adalah cara kita juga untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah, sehingga rasanya seperti pulang, Bu, gitu. Jadi makanya Ramadan ini saatnya kita pulang kepada Allah, dan seterusnya nanti pasca Ramadan kita juga sudah terbiasa untuk berjuang. Ini berjuang untuk modalku kembali kepada Allah, gitu ya. Maka Allah lah tempat sebaik-baiknya tempat kita kembali. Maka terhadap Al-Quran ini tadi paling enggak ada target minimal yang harus kita upayakan, Bu. Kemarin bahkan ada yang mengeluh, Mbak Ica, saya mu'alaf belajar baca Al-Quran tuh nggak lancar-lancar kalau baca Arabnya, tapi kalau baca pakai bahasa Indonesia saya lebih lancar. Ya udahlah, Bu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya Mbak Ica, nggak dosa. Nggak dong, kan belajar. Gitu. Jadi beliau lebih lancar membaca Al-Quran pakai lafal Indonesia itu, Bu. Ya, gitu. Nggak apa-apa sih, namanya juga belajar ya, Bu. Gitu. Ya, nanti Ibu bisa install itu di dalam handphone Al-Quran, ya. Gitu. Jadi bisa kapan aja, lagi nungguin anak sekolah, lagi nungguin tukang sayur, ngebersihin ayam, ya, kita bisa mentadaburi, punya target, mempelajari juga tafsirnya, ya, termasuk kajian-kajian seperti ini kan kita mempelajari tafsir, ya, Bu. Dan kemudian yang paling penting, mengamalkan ajaran Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah, ya, untuk mempersiapkan kita nanti kembali pulang, itu juga memperbanyak zikir dan doa. Dalilnya ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Gitu. Makanya bangun-bangun ya sebelum sahur, udah kebangun nih jam 2:30. Ada kan zikirnya, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu kita lanjutkan dengan zikir lainnya. Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ya. Jadi tadi diantaranya ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Makanya saya belajar sebetulnya tahlilan itu ya nggak apa-apa, ya, asalkan nggak usah diwajibkan hari ketiga, ya hari keempat juga nggak apa-apa, gitu ya. Gitu. Jadi tahlilan itu kalau saya mempelajari itu mubah saja, ya, boleh. Jadi, wah, yang haram apanya ya, tahlil kan la ilaha illallah, tapi bareng-bareng kan, gitu ya, Bu. Beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Zikir pagi petang itu rangkaiannya banyak. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata kalimati. Ya. Itu saya pernah ya dalam keadaan sangat down gitu, Bu, merenung sambil nyetir gitu kan. Kok pohon-pohon tuh daunnya banyak banget. Sebetulnya saya nggak pantas nih untuk mengeluh, karena saya menghirup oksigen saja itu oksigennya keluar dari dedaunan yang Allah ciptakan. Sedangkan banyak sekali dedaunan yang Allah ciptakan. Bisakah ya Allah aku berzikir sebanyak Engkau menciptakan dedaunan yang telah memberikanku oksigen? Itu pernah, Bu, saya kepikiran begitu. Ya, lagi ada masalah, rasanya sedih, rasanya pengen bunuh diri gitu. Tapi ngelihat pohon, kok pikiran saya mengatakan seperti itu. Ternyata ada zikirnya itu tadi, ya, Bu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata kalimati. Ya. Jadi ya Allah, aku berzikir menyebut namamu sebanyak makhluk yang Engkau ciptakan, karena makhluk-makhluk yang Engkau ciptakan ini memberikan kebaikan buat aku, gitu, Bu. Itulah ya, ternyata Allah tidak akan mematikan hidayah selagi pikiran kita berusaha untuk sehat,
hati kita berusaha untuk bersih, untuk lapang. Ternyata di dalam keadaan yang genting, di dalam keadaan yang sedih ya, kita diberi cobaan sekalipun, itu ternyata hidayah Allah itu terbuka, dia memberikan peringatan sesuai dengan fitrah kita. Ruh kita ini kan milik Allah. Ruh kita ini sudah berjanji dulu di alam rahim. Sebelum kita bahkan dilahirkan ke dunia kan udah janji gitu. Ya, engkau mampu ya menerima ujian di dunia dan mengakui aku sebagai Tuhanmu, kata Allah gitu ya. Ya kan gitu ya Bu, kalau kita perjalanan ruh kita itu kan sejarahnya itu kan sebetulnya kita ini sudah janji sama Allah bahwa kita mampu tadi menjual dunia, berdagang ya. Nggak akan pernah rugi kok gitu ya. Jadi kembali ke pangkuan Allah tuh insya Allah nggak akan pernah rugi. Ya bisa jadi hitung-hitungan dunianya sepertinya agak-agak nggak enak ya, tapi nggak akan pernah rugi janji Allah. Kemudian perbanyaklah tadi zikir dan doa di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir. Kemudian saat berbuka puasa Bu, nah itu ujiannya tuh pas lagi kita perhatiannya banget sama makanan Bu. Mana ya kormanya, mana. Teh angkat apa mana. Padahal itu waktu-waktu mustajab tuh, abis buka itu ternyata doa terus sampai di antara azan dan iqomah nanti ya. Jadi azan, buka, mustajab ya. Abis kita alhamdulillah masih doa terus, itu nggak apa-apa. Kemudian sampai nunggu iqomah, wah itu udah seberapa doa yang bisa kita kejar ya Bu. Minta ampun buat diri kita, buat orang tua kita yang sudah mendahului kita, buat saudara-saudara, anak, cucu yang mungkin sudah mendahului kita. Kemudian buat kita sendiri dan keluarga yang masih hidup. Rezeki ya, minta yang halal berkah. Ya, di tengah-tengah katanya gelap. Apanya yang gelap? Kantong. Ya, pengangkatan katanya Maret diundur Oktober, katanya disuruh balik ke perusahaan yang lama. Ke priwe sih. Paham kan apa maksudnya? Aduh, martabat rakyat loh. Nggak apa-apa, doa. Ya Allah, kun fayakun, moga-moga Allah yang bolak-balikin hati para pemimpin. Ya, yang nggak soli jadi soli gitu ya. Yang zolim bertaubat. Itu pada rame-rame ngembaliin duit apa itu ya, gratifikasi atau apa itu yang di daerah mana di Jogja bukan di Jogja, di mana gitu katanya anggota sederetan anggota DPRD mengembalikan uang gitu. Kemarin saya tuh saking banyaknya berita-berita, setiap hari ada surprise di bulan Ramadan. Banyak surprise berita-berita ya. Inilah fenomena, kita harus banyak-banyak doa. Kita harus banyak-banyak melatih diri dengan kesederhanaan. Kadang-kadang lupa ya Bu, oh ya bulan Ramadan nih bukanya harus wah. Sebentar. Enggak juga loh. Ramadan ya justru melatih kita lebih sederhana lagi gitu. Karena perutnya kecil. Kok makan sebegini aja kenyang. Akhirnya kita pilih makan sedikit aja tapi yang berkualitas gitu, yang bergizi Bu. Ya walaupun rasanya tuh kalau nggak pakai gorengan tuh bagaimana gitu ya Bu. Cobalah diganti dengan sebutir telur Bu, itu ma'ruf toyib. Iya kan? Iya, telur itu ternyata menyehatkan ya, dia mengandung energi. Ya. Ini spill menu berbuka dan menu sahur. Kemudian berikutnya memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan. Sedekah adalah salah satu amalan yang disukai oleh Allah dan menjadi bukti kepedulian seorang muslim kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu juga bisa menjauhkan bala musibah. Tidaklah seseorang yang hari itu dia bersedekah, maka Allah menjauhkan musibah dan bala dari hidupnya gitu. Jadi ternyata balik-balik laginya buat kita. Dan sedekah ini bermacam-macam. Sedekah yang utama
buat diri sendiri. Kadang dari diri sendiri dan buat diri sendiri. Maka buat diri sendiri juga jangan pelit-pelit gitu ya Bu. Kalau udah saatnya daster robek, udah buat pel ya udah. Ini saya juga jadi teringat daster saya di rumah. Iya, gitu bolak-balik wes orang elok gitu ya. Kalau kata wong Jawa tuh udah gak pantas gitu. Ya udahlah kita relakan. Ya Allah cabutlah kemelekatan di dalam diriku ya dari daster ini. Biarlah dia menjadi elap. Ya, biarlah dia menjadi apel. Nggak apa-apa Bu. Mayoni ke Beringharjo jauh amat ya dari sini ke Beringharjo beli daster gitu Bu. Itu kan sedekah buat diri sendiri. Ya biar sedep lah dipandang dikit gitu, jangan bolong gitu dasternya. Ya, Bu, ya, itu sedekah pada diri sendiri. Kemudian yang berikutnya pada orang-orang terdekat. Memang ya kita sedekah juga sama suami itu juga sedekah. Ya Allah aku dagang kok buat nambel kebutuhan rumah tangga. Nggak apa-apa ya sedekah kepada keluarga. Maka seorang ibu yang dia mengupayakan ya, dia bantu-bantu cari-cari uang yang halal, tetapi dia habiskan itu untuk kebutuhan keluarganya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Masya Allah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sedekah kepada orang yang kurang mampu. Tetangga ya, tapi namanya kita buka bersama di masjid, itu udah tumplek-blek tuh Bu, baik kaya maupun miskin kita berkumpul buka bersama di masjid, ya udahlah akhirnya patungan. Itu pengalaman saya gitu ya. Jadi akhirnya ya bersedekahlah secara rutin walaupun sedikit. Makanya ada sedekah subuh tuh 1000, tapi kita mengawali pagi kita itu dengan memberi gitu, sehingga ya di surat Al-Taubah itu juga ada Bu, kita bersedekah itu ternyata membersihkan hati juga, ternyata membersihkan sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Karena kita ingat lagi ini pemberian dari Allah, ku kembalikan lagi di jalan Allah gitu ya. Ada pula sedekah dari suami untuk istri, ini kalau sudah mampu alhamdulillah. Berikutnya Bu, untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah ya, pulang kita kepada Allah, berusaha meninggalkan dosa. Surat Al-Baqarah ayat 222. Nah ini gampang nih rumusnya, Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Maka bertaubat tadi, beristighfar, ini juga bisa disambungin tuh Bu ke kebiasaan istighfar kita tadi. Dan mensucikan diri, sucikan dirinya lahir batin. Jadi kalau kita suka jaga wudhu, menjaga wudhu ya, jaga wudhu tuh banyak banget manfaatnya Bu ya. Zuhur jaga wudhu, asar belum batal kita bisa langsung sholat gitu ya. Kemarin saya dari satu tempat ceramah ke satu tempat yang lain, ya ternyata jaga wudhu tuh saya jadi ngerasa ya lebih efektif, efisien gitu. Ya, menjaga wudhu itu bukan berarti kalau kita mau buang gas terus kita tahan gitu, bukan jaga wudhu, enggak Bu. Ya udah, itu alamiahnya sistem pembuangan di dalam tubuh kita. Nanti sakit perutnya kalau ditahan-tahan karena jaga wudhu. Bukan, jadi yang dimaksud menjaga wudhu itu adalah kita wudhu, kalau batal ya wudhu lagi, itu ternyata jaga wudhu. Itu nggak usah takut skincare, ya udahlah gitu ya. Ya itu wudhu itu, ya Allah buat ngebersihin komedo nih gitu. Ya bonusnya. Jadi ternyata Al-Baqarah 222, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Kemudian meningkatkan ketakwaan juga dengan ikhlas dalam beribadah. Jadi senantiasa luruskan niat, luruskan keikhlasan kita hanya kepada Allah, dan mengharap tadi kita dagangnya sama Allah yang balas melalui 1001 macam cara yang kadang-kadang bisa jadi di luar kemampuan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, kita beribadah, niatnya lurus karena Allah gitu. Itu harus jadi yang utama. Nanti yang lainnya bonus. Yang lainnya bonus ya. Kayak tadi wudhu, bonusnya cerah ya, itu bonus.
Ya, suka bangun malam, niatnya yang utama beribadah kepada Allah. Ya, bonusnya dikabulin doa-doa kita, ditingkatkan derajat kita. Kita berbuat baik, sedekah tadi, Allah lipat gandakan. Ya, tapi niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi takwa ini tadi ya perpaduan antara meninggalkan dosa dan ikhlas dalam beribadah. Gitu. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalani, apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Dengan kata lain, menjalankan peraturan-peraturan Allah di dalam kehidupan, inilah namanya takwa. Makanya habis Ramadan, ya dulu saya belajar menutup aurat itu juga di bulan Ramadan ya. Habis bulan Ramadan nggak buka-buka lagi, bahkan ditingkatkan. Itu tahapan orang pada saat dia mau belajar tuh lebih baik kan. Kalau orang barusan menutup aurat tuh kali dia masih risih atau dia nggak punya tuh kerudung yang panjang-panjang, dia pakainya masih yang pendek-pendek gitu ya. Itu saya dulu. Terus saya Ramadan saya jalanin gitu ya. Habis Ramadan Allah pelihara itu rasa ingin tahu lagi. Oh, syariat menutup aurat tuh gimana sih? Oh, saya jadi dikenalkan dengan surat Al-Ahzab ayat 59, An-Nur 31. Oh, ternyata menutup aurat yang benar tuh begini gitu kan, Bu. Nah, terus nanti apa lagi nih yang harus kita gali lagi? Oh, muamalah di dalam Islam gitu ya. Misalkan perkara jual beli, perkara utang piutang. Oh, yang benar gimana? Digali lagi sampai kita ketemu ya batasan-batasan yang itu betul-betul membuat kita lebih hati-hati, Bu. Nah, itulah takwa nanti. Jadi takwa itu juga dia berproses, dia akan meningkat kualitasnya. Nah, buah dari takwa itu tenang kita, gitu ya, tenang. Makanya saatnya kita pulang ke pelukan Allah itu ya, Allah memeluk kita dengan segala macamnya yang Allah berikan di semasa di dunia, Bu. Gitu. Ya, Allah memeluk kita dengan musibah yang Allah kirimkan. Itu pelukan Allah. Apa maksudnya pelukan Allah itu? Kan didikan Allah kepada kita agar kita sadar, oh ya, kesulitan-kesulitan itu menghapuskan dosa. Kesulitan-kesulitan itu membuat reda sombong kita. Kesulitan-kesulitan itu membuat kita merintih-rintih di hadapan Allah. Kalau nggak dikasih kesulitan, mungkin kita masih merasa mampu, merasa bisa, merasa berdaya. Padahal kadang-kadang ya Allah maunya tuh kita berendah diri di hadapan Allah dengan segala rintihan permohonan kita. Maka mumpung Ramadan nih, Bu, saatnya kembali kepada pelukan Allah tadi dengan sederet program-program yang kita sudah paparkan. Semoga Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan dan Ramadan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Sampai cukup ya, Bu, bekal amal kita sehingga nggak berat kita nanti pada saat kita kembali betul-betul ke sisi Allah gitu. Saya merenungkan judul hari ini tuh sebetulnya sedih juga ya, Bu. Kembali ke pangkuan Allah, bagaimana kalau kita betul-betul kembali nanti gitu. Takut ya, Bu, deg-degan gitu. Udah cukup belum ya? Belum. Bekal kita belum. Benar, Bu. Saya juga takut. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Ya udah ya, berarti jangan dengersu loh kalau diuji. Iya. Gitu rasanya gitu. Karena kalau masalah datang, aduh, kalau kayak gini caranya pulang aja deh. Emangnya udah cukup gitu. Allah yang paling tahu ya, Bu, seberapa daya tahan kita. Maka insya Allah Ramadan ini kita nikmati sebaik-baiknya. Semoga Allah juga berikan kesehatan. Kemudian Allah juga berikan kemudahan untuk kita berbuat sebaik-baiknya, beribadah sebaik-baiknya, meluruskan niat seikhlas-ikhlasnya hanya kepada Allah. Maka Allah janjikan tadi diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu dan kita kembali fitri. Makanya kita berbahagia di hari raya Idul Fitri.
Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti sisa waktunya monggo silahkan jika ada yang ingin disampaikan pertanyaan ataupun tukar pikiran, saya persilahkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.